Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah yang diselenggarakan oleh sahabat-sahabat LTN NU Kota Denpasar, Bali. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dan kekuatan untuk mengisi Ramadan kita di tahun ini dengan kegiatan-kegiatan positif, mulai dari ibadah, baik sunnah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan juga ditambah semangat untuk mengkaji ilmu pengetahuan, wabil khusus ilmu keislaman, yakni ilmu fikih diantaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masarifuz zakati. Pembahasan kita pada hari ini telah memasuki pembahasan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Ketika zakat sudah dikumpulkan, kemana zakat ini hendak disalurkan? Jadi tempat penyaluran zakat itu kemana saja? Tentu untuk menjawab pertanyaan ini, maka ini sudah bisa dijawab dengan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili. Jadi ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fakir, kemudian yang kedua miskin, yang ketiga amil, petugas zakat, yang keempat mu'allafati qulubuhum, yaitu mu'allaf, orang yang dilunakkan hatinya. Yang kelima adalah riqab, dalam hal ini budak. Yang keenam adalah gharim, orang yang berhutang. Kemudian sabilillah, dan yang terakhir yang kedelapan adalah ibnus sabil. Wala yajuzu ay yasrifaz zakata wal fitrata illa ila hurrin muslimin muttasifin bi sifati ahadil asnafis samaniyati. Tak boleh hukumnya, tidak boleh kita menyalurkan zakat, baik zakat dalam hal ini maksudnya zakat mal, wal fitrata dan zakat fitrah, illa ila hurrin muslimin, kecuali disalurkan kepada orang yang merdeka, yakni bukan seorang budak, muslimin yang muslim, muttasifin yang memiliki sifat atau yang bersifat bisifati ahadil asnafis samaniyati, sesuai dengan sifat atau ketentuan kriteria salah satu dari kelompok maupun golongan-golongan yang 8 tadi. Jadi dia memang dikategorikan sebagai orang fakir, miskin, dan seterusnya. Siapa fakir itu? Fakir itu ya orang yang tidak memiliki, orang yang hidup sebatang kara, tidak ada yang menanggung makannya setiap hari, nafkah untuk dirinya setiap hari, tak memiliki pekerjaan, bahkan tak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu fakir. Kalau miskin, dia sebenarnya memiliki pekerjaan, namun kenyataannya penghasilan dari pekerjaannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya selama 1 hari. Misalnya kebutuhannya selama 1 hari itu 30.000, tapi yang dia miliki hanya 20.000. Kemudian ada yang disebut dengan amil, yaitu petugas zakat, orang yang ditunjuk oleh pemimpin maupun atau imam, ditunjuk atau bertugas untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkan zakat. Yang keempat mu'allafati qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya. Mu'allafati qulubuhum dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai orang yang baru memeluk Islam. Jadi pemaknaannya bisa, yang pertama orang yang baru memeluk Islam dan komitmennya terhadap agama Islam masih sangat lemah, sehingga dengan diberikan zakat itu sebagai bentuk bahwa Islam tidak lantas kemudian membiarkan dia, tapi dia tetap dalam pantauan dan bimbingan
maupun jaminan dari agama Islam. Dalam hal ini dia diberikan perhatian berupa diberikan yang namanya zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Gitu. Sehingga harapannya dengan dia diberikan zakat, keimanan atau komitmennya terhadap agama Islam semakin kuat. Atau yang kedua, ada orang yang memiliki kedudukan yang kuat atau mulia di tengah komunitasnya, dengan harapan ketika dia yang notabene adalah seorang muslim dan orang yang berpengaruh di lingkungan masyarakatnya diberikan zakat, maka diharapkan para pengikutnya, para muhibbinnya atau para followersnya, orang-orang yang ikut kepada dia itu pun bisa ikut memeluk agama Islam dan kuat komitmennya terhadap agama Islam. Harapannya seperti itu. Itu salah satu di antara pemaknaan dari mu'allafati qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya maksudnya. Kemudian selanjutnya adalah riqab. Budak dalam konteks ini adalah yang dimaksud adalah budak mukatab, yaitu budak yang sedang dalam upaya untuk mengangsur kemerdekaannya, menyicil kemerdekaannya. Kemudian gorim yang dimaksud di sini adalah orang yang berhutang untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi dia berhutang dalam rangka untuk merelai atau untuk mendamaikan dua kelompok atau lebih yang sedang bertikai atau bercekcok. Jadi dia memerlukan suntikan dana misalnya untuk mendamaikan kelompok yang sedang berperang, kelompok yang sedang bercekcok misalnya, kemudian dia berhutang untuk kepentingan atau kemaslahatan umum ini, maka dia berhak untuk diberikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Jadi kalau misalnya dia berhutang untuk pribadi gimana? Ya bisa, tapi dengan ketentuan dia tidak atau memang benar-benar tidak mampu untuk menyauri hutangnya. Jangankan untuk menyauri atau membayar hutangnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja dia sudah tidak cukup atau tidak punya. Ya dia mungkin bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu, dalam hal ini fakir atau miskin. Tapi kalau dia berhutang, namun setelah berhutang dia masih bisa mencukupi untuk dirinya dan keluarganya, dalam hal ini makan setiap harinya, meskipun dia masih dalam tahap melunasi hutang yang menyauri hutangnya, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai mustahiquz zakat. Sementara yang dimaksud dengan sabilillah di sini adalah sebenarnya sabilillah di sini adalah orang yang berjihad atau berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, li'ila'i kalimatillah, tapi tidak dibayar oleh negara. Jadi dulu para sahabat banyak atau bahkan rata-rata berperang dalam rangka li'ila'i kalimatillah itu lillahi ta'ala, majanan, gratis, tidak digaji oleh negara. Mereka lah yang berhak untuk menerima atau diberikan zakat. Nah dalam konteks sekarang, anggaplah sekarang sudah tidak ada peperangan, jadi bom bunuh diri itu bukan bagian dari peperangan atau li'ilahi kalimatillah gitu, yaitu tindakan konyol sebenarnya. Maka sabilillah dalam konteks sekarangnya bisa disalurkan kepada orang-orang yang berjuang dalam rangka kebaikan juga untuk syiar Islam dan li'ilahi kalimatillah. Misalnya seperti siapa dalam hal ini, misalnya seorang guru misalnya, atau seorang santri yang sedang menuntut ilmu, yang nanti harapannya bisa berkontribusi terhadap agama Islam ini, berkontribusi untuk menyebarkan ilmu, untuk menyebarkan kebaikan dan hal sebagainya. Jadi sabilul khairat itulah untuk jalan kebaikan. Sementara Ibnu Sabil yang dimaksud di sini adalah orang yang sedang melakukan perjalanan, namun di tengah perjalanan bekalnya tidak mencukupi untuk sampai kepada tujuan yang dimaksud. Tentu perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan yang mubah, bukan dalam rangka kemaksiatan. Nah, ketika memenuhi syarat sebagai 8 golongan ini, merekalah yang berhak untuk diberikan zakat. Kal fakiri wal miskin, seperti fakir dan miskin, wa kaunihi ghairu hasyimiyyin wala muttalibiyin, dan dia juga tidak tergolong sebagai keturunan dari Bani Hashim maupun Bani Muthalib, wala maulan lahuma, juga tidak tergolong sebagai budak bagi keduanya. Jadi kalau budaknya bukan budak mukatab seperti saya jelaskan tadi, maka dia tidak berhak untuk menerima zakat.
Begitu juga misalnya ada orang miskin, dia secara ekonomi tidak bisa mencari sendiri, tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri, tapi di balik itu ternyata ada keluarganya yang menanggung kecukupan hidupnya sehari-hari. Makannya ada yang mencukupi, kebutuhan primernya pun ada yang mencukupi. Dalam hal ini dia tidak berhak untuk menerima zakat. Beda kasusnya kalau misalkan dia hidup sebatang kara, tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dia termasuk mustahikuz zakah. Tapi kalau sudah ada yang menanggung kebutuhannya sehari-hari, baik keluarga maupun donatur misalnya, maka dia tidak berhak lagi untuk menerima zakat. Wajib dan wajib isti'abul maujudina minhum, wajib membagi rata kepada orang-orang yang ada, orang-orang yang ditemukan dari mereka semua golongan yang 8 itu. Jadi harta zakatnya silahkan didistribusikan secara merata kepada 8 golongan itu. Kepada orang yang ditemukan siapapun saja, adanya 7 golongan, ya dibagi rata menjadi 7 seperti itu. Mungkin cukup sekian sahabat-sahabat sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.